عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Slogane santri-santri Temulus adalah berilmu amali beramal. Artinya seberapapun ilmu yang didapatkan akan berusaha diamalkan, itu berilmu amal. Beramal ilmi artinya apapun yang diamalkan itu berusaha untuk didasari dengan ilmu. Mumpung ini masih awal tahun, agar amalan-amalan kalian itu sampean ngerti ilmunya. Sebab targetnya santri dan ketika nanti berjuang di masyarakat itu memang bagaimana agar umat Islam, masyarakat, wong-wong itu jangan sampai mengamalkan agama tanpa ilmu, bahaya. Siapapun semangat mengamalkan agama itu baik sekali, tapi sebaik apapun harus didasari dengan ilmu. Sebab semangat beragama, semangat mengamalkan agama kalau enggak didasari dengan ilmu itu akan membahayakan diri dan orang lain. Karena enggak ngerti itu tadi, akibatnya adalah sesuatu yang sebenarnya itu biasa menjadi luar biasa, diyakini hal yang luar biasa. Sebenarnya itu sunnah diwajib-wajibkan, sebenarnya itu perkara yang boleh-boleh saja diharus-haruskan gara-gara nggak punya ilmu. Nah, salah satu praktek amalan yang kita amalkan setiap hari Jumat adalah beda dengan hari-hari biasanya. Kalau setiap hari, setiap ba'da sholat, wiridan kita ya wiridan yang biasanya kita baca, istighfar 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya 3 kali, lalu Allahumma antas salam minkas salam, dan seterusnya itu. Setelah sholat Jumat wiridannya itu apa tidak? Setelah sholat Jumat habis salam wiridannya tidak itu, tidak istighfar. Nah, ini kalian harus tahu, semua orang pun harus tahu. Jadi ada zikir-zikir yang bersifat khas. Khas itu sama dengan khusus. Zikir khas berarti zikir khusus. Wong namanya saja khusus, berarti hanya dibaca pada waktu-waktu yang khusus dengan cara yang khusus, begitu. Salah satu waktu yang khusus itu adalah setelah sholat Jumat. Jadi setelah sholat Jumat, setelah salam, zikirnya bukan zikir biasanya, tapi zikir khusus. Apa itu? Namanya zikir musabbi'at. Zikir musabbi'at. Apa? Musabbi'at, mim, sin, ba, ain, alif, ta. Musabbi'at itu diambil dari kata sab'un. Sab'un maknanya 7. Artinya zikir bacaan yang dibaca 7 kali 7 kali. Bersalam langsung baca Fatihah 7 kali. Habis Fatihah baca kulhu surat Ikhlas berapa kali? 7 kali.
bar surat Ikhlas kulhu terus baca surat kul a'udzu birabbil falak al falak berapa kali? 7 kali. Terus surat An-Nas juga 7 kali. Itu namanya musabbihat. Kenapa disebut zikir musabbihat? Karena cara membacanya dibaca 7 kali 7 kali. Dan itu khusus bar sholat Jumat, khusus bar sholat Jumatan. Ini semuanya harus tahu, harus ngerti. Nah, Kanjeng Nabi itu dawuhnya dalam hal itu, dalam hal zikir Jumatan, lu santri harus tahu nih, kalian harus tahu. Man qara'aha, barang siapa membaca zikir musabbihat, tahu musabbihat tadi? Setelah sholat Jumat ba'da salam. Barang siapa membaca zikir musabbihat setelah sholat Jumat, setelah salam sholat Jumat, hafizahullahu lahu dinahu wa dunyahu wa ahlahu wa waladahu, maka Allah akan menjaganya. Allah akan menjaganya. Nya siapa? Nya yang membaca zikir musabbihat tadi. Menjaga apanya? Dinahu, agamanya dijaga Allah. Wa dunyahu, urusan dunianya, duniana dijaga Allah. Wa ahlahu, keluarganya dijaga Allah. Wa waladahu, anak-anaknya dijaga Allah. Ditambah lagi wa a'adzahullahu biha, dan Allah akan melindunginya minassu ilal jum'atil ukhra, ilal jumu'atil ukhra, dan Allah akan melindunginya, menjaganya dari macam-macam keburukan sampai Jumat yang akan datang, berarti seminggu. Itu adalah khasiat atau fadilah zikir apa tadi? Zikir musabbihat. Fatihah 7 kali, kulhu 7 kali, al-falaq 7 kali, an-nas 7 kali. Dan ingat-ingat, posisi duduknya tidak boleh berubah. Jadi ketika kita zikir musabbihat, itu posisi zikirnya, posisi duduknya masih posisi duduk tahiyat akhir. Kan tadinya kan tahiyat akhir loh, tahiyat akhir lungguh apa namanya, duduk tawarruk. Nah setelah salam assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi, langsung baca Fatihah 7 kali, kulhu 7 kali, al-falaq 7 kali, an-nas 7 kali. Posisi duduk tidak berubah, jangan silo. Nanti kalau posisi dudukmu berubah, khasiatnya hilang, fadilahnya menjadi hilang, berkurang minimal itu. Jadi posisi duduknya tetap tahiyat akhir itu. Nanti setelah baca an-nas 7 kali misalnya, selesai an-nas, posisi dudukmu berubah, silo nggak apa-apa. Yang penting mulai Fatihah sampai an-nas yang 7 kali 7 kali itu posisi duduknya tetap duduk tahiyat akhir gitu. Paham betul ini? Paham betul ya, jadi nanti diamalkan. Jadi setelah mendengar keterangan seperti ini, mulai Jumat yang akan datang dan seterusnya sampai tua, sampai mati gitu, kalau zikir musabbihat duduknya tetap duduk tahiyat akhir. Syukur setelah itu sampean mau nambahi baca Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnini bifadlika amman siwak wa bihalalika an haramik. Dibaca 4 kali wes. Nah niku dibaca aunahullah wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa setelah an-nas, setelah baca tadi musabbihat, terus mau membaca zikir Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnini bifadlika amman siwak wa bihalalika an haramik, maka Allah akan melancarkan rizkinya, Allah akan menjadikan dia menjadi orang yang kaya, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang ia tidak menduganya. Luar
biasa niki. Niku zikir khusus ba'da Jumatan. Yang terakhir zikir Jumatan tadi yaitu ilahilas tulil firdaus, termasuk membaca syair, namanya syair apa? Terkenal dengan syair apa? Syair apa? Iktiraf, namanya syair iktiraf. Iktiraf itu pengakuan, mengakui bahwa kita ini banyak dosanya, nggak begitu pantas masuk surga, tapi nggak kuat masuk neraka. Ilahilas tulil firdaus itu juga zikir syair yang sunnah, zikir berupa syair yang sunnah dibaca setelah Jumat sampai sore. Nggak bisa berjumatan tes jam 2 boleh, ba'da asar juga boleh, yang penting sebelum maghrib. Nah kita biar nggak lupa pada saat sebelum mengaji Riyadhus Shalihin begini ini, terus bareng-bareng membaca ilahilas berapa kali? 5 kali. Dawuh Imam Sya'roni, Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'roni menika ulama top markotop, ulama aswaja, levelnya dunia. Man wazaba ala qiraati hadzainil baitaini, barang siapa telaten ajak rutin membaca 2 syair ini, yaitu 2 syair iktiraf, yaitu ilahilas tulil firdaus. Ini kan 2 syair itu. Khamsa marratin, dibaca 5 kali. Fi kulli yaumi jumu'atin, setiap hari Jumat. Tawaffallahu alal Islam min ghairi syakkin, maka sewaktu-waktu kapan-kapan sok ben kok mati ini tetap mati Islam, mati netepi iman, alias mati tetap cekelan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, alias mati nih husnul khotimah. Oh, ingat-ingat lagi, ini kan banyak santri-santri baru juga yang belum pernah mendengar keterangannya. Mungkin diantara kalian atau orang-orang yang baru datang ke Temulus kaget, loh di Temulus itu kalau setiap sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh kok pakai kunut, ingetan ya? Pakai kunut. Kok nggak subuh tok, tapi duhur kunut, Jumatan kunut, asar kunut, maghrib, isya juga kunut. Itu bukan kunut subuh, tapi namanya kunut nazilah. Kunut nazilah itu artinya kunut tolak balak. Kenapa kita perlu membaca itu? Karena kita sekarang ini ke depan memang hidup di zaman yang sudah penuh dengan balak dan musibah. Yang namanya balak atau musibah itu nangduk bukan hanya balak musibah alam saja, banjir, gempa bumi, tanah longsor, gunung meledos, perang, bukan hanya itu saja. Musibah sosial, musibah ekonomi, terutama balak moral yang sudah luar biasa parahnya. Nah, kita perlu curhat kepada Allah, matur datang Allah agar kita semua itu diselamatkan dari macam-macam balak dan musibah itu tadi. Namanya kunut nazilah. Hukumnya kalau di sholat duhur, asar, maghrib, isya itu sunnah hayat. Sunnah apa? Hayat, bukan ab'ad. Tapi kalau di sholat subuh hukumnya sunnah ab'ad. Jadi sunnah tapi hayat. Sunnah hayat itu kalau dilakukan berpahala, kalau tidak dilakukan enggak apa-apa. Tapi kalau kunut subuh, khusus subuh tok, sunnah ab'ad kunutnya itu. Kalau dilakukan berpahala, kalau tidak dilakukan enggak apa-apa, tapi disunahkan sujud sahwi. Tapi kalau zuhur, asar, maghrib, isya, subuh enggak apa-apa tanpa sujud sahwi, bahkan enggak boleh sujud sahwi. Itu ingat-ingat. Jadi ada orang bertanya, kok bendinten pakai kunut terus Kang utawa nduk? Niku namanya kunut nazilah. Kunut nazilah itu apa toh? Kunut nazilah itu doa agar kita dijauhkan oleh Allah dari balak, dari musibah. Oh ngono ku kena, oh boleh, itu hukumnya sunnah.
Yang terakhir wiridan kita angger bakda sholat maktubah lima waktu kita mesti maca sholawat 100 kali. Kita mesti membaca sholawat 100, sallallahu ala Muhammad, begitu kan, 100 kali. Bahkan tadi setiap Jumat sebelum azan kita juga bareng-bareng membaca sholawat 100 kali. Ngoten niku nggih dituntun, ngoten niku nggih ulangane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku dawuh barang siapa setiap hari mau membaca sholawat kepadaku minimal sallallahu ala Muhammad 100 kali, minimal 100 kali, qadallahu lahu mi'ata hajatin, maka Allah akan mengabulkan, akan memudahkan 100 macam keperluan, kepentingan, hajat-hajatnya orang itu akan dimudahkan oleh Allah. Sab'ina min hawaijil akhirah wa salasina min hawaijid dunya. Yang 70 macam hajat itu hajat-hajat akhirat, yang 30 macam-macam hajat itu hajat-hajat kepentingan-kepentingan dunia. Semuanya yang semula sulit akan menjadi mudah, yang semulanya jauh akan menjadi dekat karena barokahnya membaca sholawat minimal sallallahu ala Muhammad. Ngajinya siang ini itu saja, itu ngaji yang paling aktual, karena tadi kalian semua harus tahu di awal tahun begini, agar misalnya ada yang bertanya kalian bisa menjawab. Kenapa begitu? Karena harus berilmu amali, beramal ilmi. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.